Ini semua terjadi atas perkenanan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami mengambil waktu sesaat untuk beribadah kepada-Mu. Kami hendak membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkuasa atas kami, agar firman-Mu menjadi bagian hidup kami, dan firman-Mu akan menuntun jalan hidup kami, sehingga di sepanjang hari ini kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, membahagiakan hati orang-orang yang berada di sekitar kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau saat ini, ya Bapa, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita membaca dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini: Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, pendusta, bagi orang yang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita pagi hari ini, berpeganglah pada ajaran sehat. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, hidup manusia membutuhkan pegangan agar tidak gagal dan tersesat mencapai tujuan. Setiap orang Kristen memiliki tujuan hidup, dan jika tidak memiliki tujuan hidup, maka dia diibaratkan seperti sedang berenang dalam kegelapan di tengah lautan luas tanpa arah yang jelas. Dan saudara-saudara, kemungkinan besar orang itu akan terdampar pada tempat yang tidak diharapkannya. Saudara-saudara, satu pertanyaan: apa tujuan hidup kita sebagai orang percaya? Apa tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Jawabannya simple, yaitu tujuan kita hidup, yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Tujuan kita hidup yang kedua, mengasihi sesama manusia, tetapi juga menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudara, bahwa tujuan hidup orang Kristen yaitu mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Ini tujuan hidup yang begitu sangat mulia. Tapi ini tidak mudah dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Agak sulit kita mengasihi Tuhan. Agak sulit mungkin kita mengasihi sesama manusia. Apalagi mungkin terkadang
kita pernah diperlakukan tidak baik, tidak menyenangkan dari orang-orang lain, orang-orang tertentu, dan terkadang secara manusia rasa mengasihi itu tidak mungkin dapat kita lakukan atau sulit. Tetapi satu hal, saudara-saudara, hal yang terindah yaitu ketika kita sanggup mampu untuk mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi yang saya mau katakan saat ini bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, di mana realita yang ada adalah hampir setiap hari mungkin kita melihat tindakan-tindakan kriminal dan gaya hidup bebas serta menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terkadang itulah yang dilakukan oleh manusia. Perilaku-perilaku seperti itu juga yang dituliskan oleh Paulus, Rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, seperti dalam ayat 9 dan ayatnya yang 10. Ini adalah bukti penyimpangan sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, tidak beragama, pembunuh bapa dan pembunuh ibu, pembunuh pada umumnya, orang cabul, pemburit yang sering menyampaikan berkata sumpah, dan mereka yang hidup tidak sesuai dengan ajaran sehat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Satu pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Mungkin ada banyak jawabannya, tetapi satu jawaban pasti. Hal itu terjadi karena mereka tidak berpegang pada ajaran sehat. Ajaran sehat adalah ajaran yang berlawanan dengan ajaran sesat. Ajaran sehat adalah ajaran yang berdasarkan pada Injil Yesus Kristus dalam Alkitab, sehingga melahirkan sikap hidup yang mengasihi Tuhan, sesama, dan sadar untuk menjaga ciptaan lainnya. Jadi memang sudah jelas dalam Alkitab bahwa orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran yang tidak sehat, ajaran yang sesat. Ajaran yang tidak sehat adalah ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Di antaranya mengasihi sesama manusia. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita harus memberi pipi kiri kita. Ketika kita dicaci, dimaki, dihina, kita tidak boleh membalas caci, maki, hina. Ketika kita dihoax oleh orang lain, Yesus tidak mengizinkan kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain terhadap kita. Sungguh mulia ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ajaran yang mengajarkan pendengarnya untuk selalu berkomitmen, setia dan taat pada kehendak Tuhan, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita melanjutkan hidup anugerah Tuhan ini dengan berpegang pada ajaran sehat yang berpusat pada Yesus Kristus, yang membuat kita tidak tersesat. Ajaran ini terus mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenarannya, mengawasi dan mengontrol gaya hidup sebagai pengikut Tuhan. Kini kita berhadapan dengan tantangan zaman yang mengancam dan mengoyakkan iman.
Tidak sedikit orang tua yang kecewa menyaksikan ulah anak-anak yang tidak lagi berperilaku baik. Sebaliknya, tidak sedikit anak-anak yang gagal karena orang tua tidak mempertontonkan keteladanan. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak menjadi barang yang agaknya langka saat ini. Jadi memang saudara-saudara, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak terkadang itu menjadi sesuatu yang agak langka dalam kehidupan di zaman ini. Mari kita saudara-saudara menghilangkan kelangkaan itu. Artinya kita belajar, baik kita sebagai anak-anak maupun kita sebagai orang tua, agar senantiasa kita mengikuti ajaran sehat, melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga hubungan antara orang tua dan anak itu menjadi sesuatu yang harmonis, menjadi sesuatu yang indah. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah salah. Artinya bahwa setiap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan sesuatu yang intinya tentang kasih. Bayangkan saudara, ketika dia didera, ketika dia dicambuk, ketika dia diperhadapkan dengan penyiksaan, ketika dia disalib, saudara-saudara, tidak pernah satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk memaki, membenci, mengutuk orang-orang yang sedang sementara menganiaya dia. Bahkan ketika Yesus dan para murid mereka berada di Taman Getsemani, dan salah satu murid Yesus, dia mengeluarkan pedang, kemudian memotong telinga daripada pasukan Romawi yang bernama Malkus, maka Tuhan mengatakan bahwa sarungkanlah pedangmu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan. Yesus tidak pernah menggunakan pedang sebagai alat untuk membela diri. Yesus tidak pernah menggunakan pedang untuk menyerang orang lain, tetapi Yesus hanya menggunakan kasih, perkataan tentang kasih dan tindakan tentang kasih yang diajarkan dan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin.